Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan mengaitkan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta bagaimana menggabungkan keduanya dalam sebuah visi guru penggerak. Sebelumnya saya bahas dulu ya masing-masing poin-poin utama dari setiap modul, yaitu modul 1, 2, dan 1.3. Modul 1.1 pemikiran KHD, poin utamanya adalah landasan berpikir Ki Hajar Dewantara yang dijadikan sebagai landasan teoritis dalam menjalankan pendidikan. Yang terdiri dari trilogi pendidikan, tripusat pendidikan, trikon, prinsip Among, menghamba pada anak, dan kodrat anak. Sementara modul 1.2 itu berkaitan dengan nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak terdiri nilai mandiri, nilai kolaboratif, nilai reflektif, nilai inovatif, dan nilai berpihak kepada peserta didik. Sementara peran guru penggerak adalah mampu menjadi pemimpin pembelajaran, mampu menggerakkan komunitas praktisi, mampu menjadi coach bagi guru lain, mampu mendorong kolaborasi antar guru, dan mampu mewujudkan kepemimpinan murid. Adapun visi dan misi guru penggerak pada modul 1.3 adalah merancang visi dan misi yang berlandaskan kepada landasan filosofis dan yuridis bangsa sesuai dengan bidang profesionalisme kita. Mengacu pada nilai dan peran kita sebagai guru yang mengakar pada filosofis Ki Hajar Dewantara, guru juga melakukan refleksi berupa prakasa perubahan dengan menggunakan dan menyusun langkah-langkah sesuai dengan inquiry apresiatif dalam model Bagja. Dalam modul 1.1, peran pendidik dalam mengimplementasikan pemikiran KHD, kita dapat menemukan key poinnya sebagai berikut. Guru harus menjadikan peserta didik sebagai pusat pembelajaran, di mana ia berperan sebagai pamong atau penuntun agar anak berkembang sesuai kodrat. Guru menghamba pada anak dalam arti memberikan ruang kemerdekaan bagi mereka untuk belajar, di mana setiap guru harus tulus dan ikhlas. Kemudian guru harus melibatkan 3 pusat dalam proses pendidikan, yaitu sekolah, keluarga, dan masyarakat yang harus memiliki sinergi, dan pendidikan harus bersifat kontinu, konvergen, dan konsentris, yaitu pendidikan sepanjang hayat, mengadopsi kemajuan, dan memiliki nilai-nilai budaya. Lalu bagaimana kaitan modul 1.1 dan 1.2 terkait dengan pemikiran KHD dalam menjalankan nilai dan peran sebagai guru penggerak? Sebagaimana kita ketahui bahwa nilai guru penggerak terdiri dari 5 bagian, yaitu nilai mandiri, nilai kolaboratif, nilai reflektif, nilai inovatif, dan nilai berpihak kepada peserta didik. Ini merupakan kebiasaan yang juga wajib menjadi karakter yang harus dimiliki oleh guru penggerak untuk menentukan visi dan misinya di masa depan. Kemudian perannya yaitu mampu menjadi pemimpin pembelajaran, mampu menggerakkan komunitas praktisi, mampu menjadi coach bagi guru lain, dan mampu mendorong kolaborasi antar guru, dan mampu mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, diharapkan hal ini dapat menjadi suatu jati diri serta menjadi tanggung jawab yang harus diemban oleh guru penggerak. Bagaimana kaitannya dengan pemikiran KHD? Nah, dasar-dasar pemikiran KHD itu menjadi landasan filosofis dalam menjalankan nilai dan peran kita sebagai guru penggerak. Semua nilai dan peran tersebut harus mencerminkan nilai-nilai karakter bangsa yang tercermin dalam profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan filosofis Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, saya juga merumuskan visi dan misi guru penggerak dengan menggunakan metode inquiry apresiatif model Bagja. Dengan melakukan prakarsa perubahan, kemudian menyusun visi sebagai guru penggerak dengan melakukan upaya reflektif untuk memperbaiki atau melakukan perubahan terhadap kekurangan suatu pembelajaran. Tahap ini dilakukan dengan tahap rancangan, pelaksanaan, dan refleksi dari seluruh kegiatan perbaikan. Sebagaimana yang sudah dikemukakan sebelumnya bahwa konsep Bagja terdiri dari membuat pertanyaan, mengambil pelajaran, dan menjabarkan rencana serta mengatur eksekusi. Nah, selanjutnya adalah bagaimana keterkaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila terkait dengan paradigma inquiry apresiatif atau IA. IA dimulai dengan metode Bagja dengan menggali hal-hal positif berupa kekuatan yang dimiliki sekolah sebelum menapak pada tahap selanjutnya dalam merencanakan perencanaan perubahan. Setelah menggali hal-hal positif yang diharapkan mampu mencapai keberhasilan dan juga kekuatan yang dimiliki oleh sekolah, maka kita harus banyak membangun hal-hal positif tersebut untuk berusaha menjadikan perubahan ke arah yang lebih baik. Adapun visi guru penggerak yang saya harap dapat terwujud pada diri siswa saya adalah yaitu mewujudkan karakter beriman dan bertakwa, berbudaya, berwawasan global, mampu bersaing di dunia industri dan dunia usaha,
Berpikir kritis, mampu menyelesaikan masalah, sikap mandiri dan bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara sesuai dengan nilai-nilai luhur agama dan Pancasila. Visi pertama adalah karakter beriman dan bertakwa. Visi ini sesuai dengan landasan berpikir Ki Hajar Dewantara mengenai tujuan utama pendidikan adalah membentuk budi pekerti, bahwa agama merupakan sendi-sendi dalam menanamkan nilai-nilai religius dan akhlak. Budi pekerti mencakup aspek cipta, rasa, dan karsa. Dalam kajian Islam mencakup aspek akidah, ibadah, dan akhlak. Dan dalam kajian psikologis mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Salah satu pembiasaan wajib yang harus diajarkan di sekolah adalah menanamkan karakter keimanan yang kuat agar anak-anak kita menjadi anak yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menunjukkan perilaku akhlak yang tinggi atau akhlakul karimah. Visi kedua adalah berbudaya, yaitu mencintai kultur atau akar budayanya, menanamkan nilai-nilai budaya dan sosial yang positif seperti budaya gotong royong, bangga akan kebudayaannya, dan menjadikan ikon regenerasi budaya bangsa agar selalu lestari. Sebagaimana kita ketahui bahwa siswa SMK dipersiapkan untuk memasuki dunia usaha dan dunia industri atau DUDI. Untuk itu diperlukan kemampuan berwawasan global serta mampu bersaing di dunia industri dan dunia usaha yang suatu saat akan mereka hadapi. Visi selanjutnya adalah mampu berpikir kritis, problem solving, dan mandiri. Berpikir kritis dalam artian mampu menggunakan potensi akalnya untuk mencapai tujuan pembelajaran setinggi-tingginya secara merdeka, aktif dan kreatif, serta menumbuhkan perilaku inovatif. Problem solving mampu menyelesaikan masalah dalam pembelajaran, selanjutnya akan berkembang dalam penyelesaian masalah dalam kehidupannya. Maka peserta didik diharapkan tumbuh dan berkembang sebagai pribadi mandiri dan juga mampu mengembangkan dirinya secara bebas. Selanjutnya adalah visi yang mengarah kepada tanggung jawab terhadap bangsa dan negara sesuai dengan nilai-nilai luhur agama dan Pancasila. Diharapkan siswa mampu menunjukkan sikap yang bertanggung jawab terhadap tugas, memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara, bersifat patriotisme dan nasionalisme, serta menjaga nilai-nilai luhur agama serta bangsa. Saya ingin melakukan prakarsa perubahan dengan menyusun kerangka perubahan dengan metode IA Bagja. Bagaimana upaya menciptakan kemampuan berpikir kritis peserta didik di SMK. Langkah-langkah perubahan yang ingin saya lakukan dalam menggunakan konsep berpikir kritis dengan langkah-langkah Bagja dapat dilihat pada video berikut. Dalam melakukan sebuah perubahan, kita memerlukan upaya mengubah konsep berpikir kita sendiri dengan melibatkan orang lain dalam melakukan perubahan, dan itu akan memberikan dampak yang nyata. Diperlukan komitmen bagi guru penggerak menerapkan konsep-konsep berpikir Ki Hajar Dewantara dengan nilai-nilai dan perannya sebagai guru penggerak, dan harus mampu melakukan perubahan yang bergerak, tergerak, dan menggerakkan komunitasnya sehingga dapat mewujudkan visinya dengan sempurna.